Kali ini kita akan membahas tema tentang pendidikan. Serta mimbar virtual barisannews.com, terlebih khusus kepada pembicara Mas Suryadi Naomi. Dia seorang doktor, sebentar lagi profesor. Penyelenggaraan sekolah itu hanya dilaksanakan di zona hijau. Zona merah, zona oranye, apalagi hitam itu tidak boleh menyelenggarakan. Dan yang berzona hijau itu hanya 85 kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. Dan 94% itu harus melaksanakan pendidikan jarak jauh. Maka kita harus cepat-cepat menggagas sebuah pembelajaran, terlebih pembelajaran pendidikan jarak jauh. Dimana pembelajaran jarak jauh atau pendidikan virtual semacam ini, screen share screen. Ya. Saya tambahkan dari judul menggagas sekolah virtual yang disodorkan oleh panitia dari mimbar virtual barisan news dengan tambahan mewujudkan pendidikan alternatif. Kalau tidak memberikan alternatif, tentu alternatif yang baik gitu ya, maka tetap saja artinya juga tidak memberikan kontribusi atau perbaikan terhadap praktek-praktek pendidikan, lalu mempertanyakan praktek-praktek pendidikan yang semakin hari semakin kapitalis gitu ya. Jadi ada dua pendekatan dalam memahami pendidikan yang digagas UNESCO, United Nations, untuk pendidikan, kebudayaan, dan sains. Ya. Jadi ada yang kaitan dengan pendidikan sebagai public good, ya. Artinya pendidikan itu adalah hak-hak warga negara yang dipenuhi, sehingga negara wajib membiayai. Pendidikan itu investasi. Nah, investasi maka di setiap pihak tertentu, orang-orang tertentu itu ya harus membiayai diri sendiri. Jadi ini orang mungkin lebih banyak melihat kalau kubu yang public good itu di negara-negara sosialis, ya. Sementara yang di negara-negara yang menerapkan praktek-praktek investasi itu di negara-negara kapitalis itu. Saya ingin mengajak dulu kepada teman-teman ini, jadi dalam mengukur indikator keberhasilan pendidikan itu sebenarnya ada dua pendekatan ya. Saya memang meminjam pendekatan ekonomi. Ya. Ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Sebenarnya juga dalam prakteknya pendidikan pun seperti itu. Jadi yang makro itu ukurannya misalkan angka partisipasi, ya, baik kasar maupun murni. Lalu dampaknya dari pendidikan itu terhadap sektor-sektor lain. Itu biasanya ada 3 ukuran. Yang pertama, akses. Apakah semua warga negara mendapatkan akses yang mudah, adil, gitu ya, terhadap infrastruktur pendidikan? Itu satu. Apakah misalkan dunia IT sekarang itu memungkinkan untuk itu, memudahkan akses? Bahasa yang lain, peningkatan dan perluasan akses. Yang kedua, apakah pendidikan itu bermutu atau menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan harapan pihak-pihak yang memang memerlukan lulusan-lulusan itu? Bermutu tidak. Nah, Pak Menteri baru mengatakan bahwa akreditasi tidak menjamin mutu, dan seterusnya. Kebetulan saya Ketua Badan Akreditasi di Provinsi DKI Jakarta untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Yang kedua adalah yang menjadi bagian adalah relevan nggak itu, bahwa penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas tentang aspek-aspek misalkan politik, sosial, kemanusiaan, dan sebagainya. Relevan nggak? Nah, hari ini saya kira Kementerian juga sedang menggagas bagaimana istilah Pak Dirjen Vokasi itu menikahkan, mengawinkan massal bagaimana dunia pendidikan dengan dunia kerja.
nyambung tidak tuh dulu. Saya kira itu ukuran-ukuran makro. Yang terakhir adalah tata kelola dan akuntabilitas. Bagaimana pengelolaan dan bagaimana pertanggungjawaban publiknya terhadap penyelenggara pendidikan. Nah, saya kira sekarang itu juga bagi benar. Nah, itu yang sifatnya makro ya. Lalu yang mikro itu yang kaitan dengan yang makro itu disebut dengan SPM, standar pelayanan minimal. Ya. Ini ukuran-ukuran seperti itu. Yang berikutnya standar nasional pendidikan itu lebih kepada ukuran teknis ya. Di situ ada standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan tenaga pendidikan, sarana, pengelolaan sebagainya ya. Nah, ini dijalankan oleh 3 jalur, formal, non formal, dan informal. Formal di sekolah, non formal di masyarakat, informal di keluarga. Saya memang memprihatinkan dari apa yang didesain oleh Kementerian Pendidikan kemarin sebelum diprotes itu, menghilangkan pendidikan non formal dan informal sudah hilang. Dulu ada pendidikan keluarga, padahal keluarga itu basis utama untuk membina generasi-generasi awal kita. Nah, ada tuh bagaimana sekolah atau keluarga-keluarga kita. Nah, ini pendekatan makro dan nah, biasanya alternatif pendidikan itu adanya di non formal dan di informal. Yang formal memang persekolahan itu ya pernah kita dengar misalkan the schooling society Ivan Illich kan gitu. The end of education kan F.S. Rimmer. Apa namanya education is dead itu Margaret Mead misalnya, terus banyak tokoh-tokoh Paul Pray dan sebagainya yang mengkritik praktek-praktek pendidikan yang sekarang berjalan ya. Nah, saya mengajak ini yang makro nih. Yang makro pertama kaitan dengan apakah berdampak ke sini dalam IPM namanya. Ini ada 2 indikator dari 4 indikator dalam apa namanya rumus pembangunan manusia. Yang pertama itu rata-rata lama sekolah. Berapa lama makan bangku sekolahan bangsa Indonesia ini? Itu kaitan dengan berapa banyak yang ikut sekolah. Itu yang kaitan dengan akses, baru akses. Lalu harapan lama sekolah. Dari rata-rata lama sekolah itu kalau dihitung gitu ya, anak yang usia 24 tahun ke atas itu pernah makan sekolahan itu berapa orang? Berapa tahun? Ya, berapa tahun? Ini angkanya 8,34 tahun. Ini di ujung deket separohnya itu mau di kelas 3 SMP. Jadi rata-rata pendidikan kita di Indonesia itu kelas 3 SMP gak lulus. Nah, ini kan sesuatu yang memprihatinkan gitu. Ya. Artinya perlu ada upaya-upaya lain. Yang berikutnya harapan lama sekolah. Ini prediksi, proyeksi kira-kira kalau anak itu lahir usia 7 tahun itu kira-kira dia dengan infrastruktur yang ada sekolah, ada box, ada macam-macam itu, ada guru sekian, sampai tamat berapa lama dia? Nah, ini 12, katakanlah 13 tahun. 13 tahun itu mungkin ya sampai SMA. Diharapkan kelas 13 ya. 9, 10, 11, 12. Nah, jadi lulus SMA lah sekitar. Nah, ini angka-angka ini masih memperhatikan baru di kelas 3. Nah, Indonesia dari angka-angka itu pun itu sangat tinggi, tidak ada Indonesia itu mencapai indeks pembangunan manusia. Ya. Lebih banyak yang warna sedang malah, tinggi pun masih kalau dilihat petanya. Lalu dalam konteks ASEAN aja, saya nggak usah ngajak yang lain. Aja praktek-praktek pendidikan selama ini dalam konteks pembangunan manusia itu Indonesia di ranking 6. Di antara berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negara ASEAN. Yang pertama tentu saja Singapura, yang kedua Brunei, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand. Yang kelima kita dia bawah Filipina juga. Ya, artinya kan pembangunan selama ini yang disumbang oleh 2 indikator sektor pendidikan juga belum memberikan kontribusi apa-apa. Di ASEAN kita urutan 6, di dunia masih urutan 111 itu. Ya. Artinya dengan Malaysia, dengan Vietnam itu kita negara baru ini kan kalau di ASEAN ini kita 6, Thailand 7, berarti mungkin Thailand Vietnam itu rankingnya 112, 113. Jadi ini kondisi makro pendidikan kita yang perlu kita cermati. Bahwa masih banyak hal yang perlu dikejar. Nah, berikutnya anggaran naik terus ini ya, sampai yang 2019 ini 492 triliun. Ya.
kemarin itu kan sekarang babak belur ya karena COVID. Ini karena memang undang-undang kita minimal 20%. Kita sudah sejak 2012 saya bantu di staf ahli menteri bidang ekonomi dan sosial itu tahun 2012 itu sudah berhasil memenuhi ini angka itu pun dengan perhitungan-perhitungan yang masih jauh lah gitu, artinya karena dibagi-bagi uangnya itu. Jadi 20% yang uang yang 49 triliun itu bukan didikbud semua. Jadi itu anggarannya sekitar sekarang digabung lagi dengan Dikti, ya sekitar 10% juga gitu. Oh, sekarang Dikti gabung mungkin jadi tinggal 20% dari 490 triliun, 80 triliun baru Dikti, Tiga, belum di Kementerian Agama. Di kementerian lain ada sekitar 16. Jadi memang tidak dimakan oleh Kementerian kita semua. Nah, jadi ini ada kenaikan angka pendidikan, anggaran pendidikan, tapi juga ada kenaikan angka putus sekolah. Coba lihat di sini APK dan ini. Ya, APK-nya, angka partisipasi murni, angka kasar. APK itu kasar, murni. Artinya ini agak teknis ya. Kalau murni itu anak usia 7 sampai 13 tahun di SD itu pas yang masuk sekolah berapa persen ya? Dan seterusnya. Kalau APK umur berapapun yang di kelas 1 sampai kelas 6 ada berapa itu di jadi selalu angkanya lebih besar APK. Ini APM-nya masih lihat tahun baru 36%, padahal duitnya belum turun banyak. SD masih menyisakan berapa nih? Yang murni hanya 97%. Yang APK-nya yang ininya lebih 107. Kenapa? Anda ada anak usia 5 tahun, 6 tahun masuk SD kelas 1, usianya kan SD itu hanya 7 tahun. Jadi ini di SMP baru 79% APM-nya, APK-nya 60. Karena itu masuk ke depan. Dia masih kecil 60% yang murni, yang kasarnya baru 80. Di program tinggi baru 30%. Ini angka-angka yang dihitung. Ini anak yang dihitung di sekolah. Nah, sekarang BPS itu menghitung yang basisnya itu rumah tangga. Kalau APK itu Kemdikbud yang hitungnya anak yang terdaftar di sekolah ada berapa. Nah, ini saya mau bagi dua. Ada anak yang persentase sekolahnya tercatat sebagai sekolah, dicatat di ketika data. Ada yang ATS, anak tidak sekolah. Jadi di usia 7-12 tahun ada 0,76% yang tidak sekolah. Nggak makan sekolah, mungkin nggak terdaftar juga. Yang 13-15 berarti ada yang sekolahnya mengakui 92%, berarti ada yang tidak sekolah 4,49. Di level yang lebih tinggi masih lebih banyak lagi. Jadi ini konsisten dengan angka-angka tadi. Usia rata-rata pendidikan kita 8 tahun lebih. Ya itu tadi. SMP nggak lulus di kelas 3. Nah, dan seterusnya. Jadi masih banyak ini PR. Bagaimana kita mesti memberikan pendidikan alternatif. Karena sekolahnya nggak cukup. Ya. Mengangkat gurunya, ada 3,1 juta guru, ada 700.000 guru honorer, sekarang pun masih pusing itu menyesuaikan kesejahteraan. Jadi ini angka-angka ini yang akan membawa. Apakah perlu kita menyelamatkan anak-anak yang tidak sekolah itu? Angkanya sebagai itu. Ya. Ini angka putus sekolah itu tadi ya. Penyebabnya apa? Ini banyak ini sih. Ya. Jarak ke sekolah jauh, ya. Jumlah saudaranya di dalam keluarga kebanyakan, orang tua tidak tinggal orang tua, penghasilan, ekonomi ya. Lalu kinerja akademik sekolah, karena nilainya rendah terus, tak pernah masuk, jadi nilainya turun, aja putus sekolah. Ada anak-anak yang disabilitas, anak-anak yang tidak bisa, harus memerlukan bantuan-bantuan ya. Dulu misalnya anak tuna itu, nah itu bermasalah ya. Ada sampahnya juga untuk anak-anak yang, jadi banyak sekali yang, ini banyak faktor yang membuat orang tidak sekolah. Karena pendidikan orang tua, karena ekonomi, karena minatnya sudah nggak ada gitu, karena pergaulannya terlalu bebas kan, tinggal punya misi, nggak punya visi. Lalu kondisi lingkungan, dia jauh dari akses ini, kan mesti mau ke sekolah mesti lewatin jembatan gantung gitu, atau dia mesti nyebrang. Yang berikutnya pada masalah budaya. Nah, jadi itulah ya. Jadi anak tidak sekolah ini yang saya kira perlu alternatif. Apakah nanti sekolah virtual itu menjadi alternatif? Apakah pesantren virtual alternatif? Apakah kampus virtual misalkan dan sebagainya apa bisa menjadi alternatif? Jadi totalnya itu 4,1 juta ini. Ini kalau dihitung hampir separohnya penduduk Singapura kan kalau mau dibandingin.
Yang terdata 2,9 ini soal data juga. Yang bayaran BADES baru separuhnya juga. Nah, anak-anak yang tidak sekolah itu harus cari alternatif, ya, melalui pendidikan non formal atau dikembalikan kalau usianya masih usia sekolah. Jadi banyak anak-anak yang ini lihat kita pertemuan di perkotaan pun masih banyak ya, yang jadi pemulung, yang nggak bisa ini. Jadi, nah bagaimana itu menyelamatkan anak-anak yang tidak sekolah itu? Kalau mau kita memberikan sekolah virtual. Nah, tentu saja ada hambatan-hambatan lain tentang akses dan sebagainya. Nah, saya makanya berangkatnya dari pendekatan pendidikan alternatif. Ini jadi banyak anak yang tidak sekolah, 4,1 juta kemarin datanya. Nah, lalu apa alternatif pendidikan apa yang bisa diberikan kepada mereka? Kalau yang sudah sekolah, saya kira memang sudah diurus negara. Jadi begini juga, negara ini saya juga agak kesal juga di pusat data dan statistika. Jadi negara ini baru mau membantu anak-anaknya untuk belajar dengan biaya bos dan sebagainya jika dia punya namanya NIS-nya, nomor induk siswa nasional, KTP-nya sekolah. Kalau dia tidak punya KTP sekolah, dia tidak datang ke sekolah. Yang tadi anak ATS itu tidak dilayani oleh negara. Negara tidak melayani mereka. Nah ini kan keprihatinan. Saya pernah ke Papua, itu banyak anak-anak yang boleh dibilang stateless, karena di Papua kan tingkat pergaulannya juga luar biasa, bebas menurut saya kan. Sehingga di sana banyak anak-anak yang tidak punya sertifikat atau akte kelahiran atau sebagai kelahiran. Akibatnya dia tidak bisa sekolah, hanya diadopsi oleh gereja, seakan-akan itu di pernikahan oleh gereja, kalau kita nikah siri atau satu ini bisa sekolah. Jadi di Papua banyak sekali banyak alternatif sebenarnya yang telah dibuat. Ini SMP terbuka, SMA terbuka, dan sekolah madat ini pernah ada di Republik kita. Pernah ada sekolah untuk anak-anak bermasalah. Ya mungkin ini biasanya di kelompok-kelompok rumah singgah yang non formal banyak sekali, rumah singgah. Lalu dengan paket A, paket B, paket B, ya, alternatif lain banyak lah. Ini didirikan oleh banyak tokoh-tokoh community development. Lalu ada sekolah-sekolah swasta yang, jadi boleh dibilang sebenarnya pesantren itu dulu ya pendidikan juga gitu. Karena tidak sekolah susah bayarnya ini, akhirnya dia masuk pesantren salah, nggak perlu bayar asal bisa bantu pesantren ya menanam padi dan sebagainya untuk membiayai hidupnya sendiri. Lalu pendidikan di rumah, homeschooling. Nah sekarang ini tren kan homeschooling. Meskipun dalam prakteknya homeschooling penyelenggaranya di lembaga pendidikan non formal dan PKB. Yang berikutnya pendidikan kesetaraan. Ini paket pendidikan kesetaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, SMA dan sebagainya. Ini masih terbuka untuk melayani. Nah ini kan yang model-model konvensional. Nah saya kira saya ingin membawa isu yang terakhir tentang pendidikan alternatif itu pembelajaran dari sekolah-sekolah virtual atau pesantren virtual mungkin. Nah itu kan perlu didukung oleh fasilitas TIK. Ya sekarang sudah luar biasa. Cuma kan bagaimana bisa mengakses? Kan? Sinyal kuat di mana-mana kuat ya gitu ya. Meskipun di beberapa daerah masih belum. Tapi apa? Ya tapi pulsanya nggak ada kan gitu. Sehingga sekarang ini kan dalam situasi COVID ini sudah ada kebijakan BOS itu boleh diberikan menjadi bantuan buat siswa. Kalau guru sudah, ini buat siswa sedang diperjuangkan supaya siswanya dikasih akses juga. Ini mahasiswa saya juga banyak yang teriak ini karena waduh Pak pulsanya nggak kuat, hasilnya sih kuat gitu ya untuk ikutin perkuliahan. Jadinya ini kan sejalan dengan revolusi industri 4.0. Ini bagaimana kita memanfaatkan peluang ini karena infrastruktur dunia digital sekarang atau dunia virtual lebih baik. Nah, saya ingin berangkat dari sini. Jadi di fase terakhir ini namanya konektivisme. Jadi kalau teman-teman yang belajar di dunia pendidikan itu ada aliran-aliran pendidikan, aliran pelajaran. Pertama behaviorisme, ya, maupun objektivitas, objektivisme. Lalu ada kognitivisme mengandalkan kemampuan berpikir, IQ-nya yang ditekankan. Kalau yang behavior perilaku skill-skillnya. Lalu yang terakhir konstruktivisme. Nah sekarang yang terbaru ini adalah namanya konektivisme. Jadi pembelajaran itu dibangun oleh
networking atau oleh konektivitas, yang itu fungsinya distribusi pengetahuan gitu ya. Seperti hari ini kan kita berbagi bersama ya, kalau nggak ada, kita bisa belajar dengan siapapun karena kita punya koneksi. Nah kalau nggak punya koneksi berarti akses internet atau akses ICT ya, bukan koneksi yang lain. Nah jadi paradigma kita sudah masuk ke, atau epistemologi belajar kita sudah masuk ke konektivitas ya. Nah ini, jadi konektivitas itu apa? Ya ini George Siemens sama Stephen Downes ya, yang menggagas connectivism learning theory gitu. Nah di sini bahwa belajar itu sekarang ini kan bisa dari rumah, seperti sekarang ini kita bisa bersharing ilmu pengetahuan, sharing informasi dari rumah dengan infrastruktur Google, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan LMS yang lain yang lebih sesuai dengan kepentingan kita. Pokoknya banyak platform-platform. Nah, prinsip belajar konektivisme itu yang nanti akan membawa kita kepada pembelajaran daring. Ini personal learning environment-nya ini. Jadi lebih individual memang pembelajaran berbasis konektivisme itu. Makanya bagaimana kita bisa, yang agak berkurang itu kan soal attitude ini yang jadi tantangan. Kalau pengetahuan bisa di-sharing di ini. Kalau skill bisa dilakukan, tapi untuk attitude ini tantangan. Jadi pendidikan yang berbasis konektivisme itu sangat personal. Ya. Lalu personal learning network-nya, ada personal learning environment-nya, dan ada personal web tools-nya. Ya, inilah. Ya, ada YouTube, ada ID dan sebagainya. Ada Pinteria, ada Twitter, ada WordPress, segala macam. Nyaris sekarang ini LMS banyak sekali, aplikasi pembelajaran informasi banyak sekali. Ini yang seperti ini aja, Zoom, ada Google Meet, ada Jitsi, segala macam, sudah semua sekarang ada. Cuma kontennya nggak ada, kontennya diisi oleh siapa? Itu persoalan juga, nanti kita diskusi berikutnya. Nah, jadi yang paling mendasar dari proses pembelajaran daring atau yang kalau kita membangun pembelajaran alternatif lewat jalur-jalur online, itu harus ada beberapa infrastruktur yang pertama namanya LMS, Learning Management System. Dia bagaimana mengelola sistem aplikasinya, lalu kurikulum atau materinya, lalu bagaimana mendokumentasikan ini, bagaimana menelusuri supaya dia sudah belajar atau belum. Nah, kan seperti kasus-kasus yang sekarang dipraktekkan di prakerja ini kan, orang dengan aplikasi tertentu nggak perlu belajar, hanya praktikasi saja, setelah itu dia ujian lulus. Nah, ini kan tidak seperti itu LMS itu, ya. Jadi ada Learning Management System. Nah, itu ada namanya MOOC ya, dulu itu MOOC. MOOC itu Massive Open Online Learning. Ini yang menjadi prinsip juga, ya. MOOC itu masif. Masifnya berapa? Kalau kita mau bikin sekolah mau menjangkau berapa? 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Bisa nggak kita? Atau menjangkau seluruh dunia gitu. Lalu opennya itu, open itu siapapun boleh masuk. Open kontennya seperti apa ya? Real time online atau sinkronus atau asinkronus. Jadi untuk bisa mengembangkan pembelajaran daring atau virtual itu harus mengembangkan aplikasi LMS-nya apa? Pengembangan aplikasi. Lalu bagaimana kontennya? Yang itu ribuan. Saya kebetulan sekarang ini sedang menyiapkan ke guru-guru madrasah dengan teman-teman di UIN Jakarta itu, menyiapkan konten-konten untuk mendukung pembelajaran online yang sekarang ini terpaksa kita harus segera melakukan itu. Kontennya nggak ada, di Google nggak siap. Sekarang itu yang ditampilkan di TVRI itu punya dulu Pustekom waktu zaman PTI. Yang terbaru itu belum ada juga. Ya. Jadi ini penyiapan konten-konten khusus yang berbasis video, itu masih sulit juga. Nah, saya lagi mengumpulkan juga. Lalu penyiapan pengembangan SDM-nya. Nah, ini kan selain tentu saja infrastruktur. Jadi ini juga tidak mudah memang. Ya, katakanlah sekarang ini dalam situasi COVID ini kita gagap juga. Gitu. Di Kementerian Pendidikan pun sebenarnya itu produk-produk yang terbaru tidak ada. Itu produk dari Pustekom zaman TPI dulu. Ya. Yang baru belum kelihatan. Nah, ya ini praktek-praktek baik yang bisa kita lakukan ini ya. Jadi sebenarnya
pembelajaran daring atau pembelajaran alternatif lewat daring. Saya ingin tetap kata kunci alternatif, jangan sampai sama saja. Ya sekarang yang terjadi kan saya ngajar memang hanya memindahkan proses dari dulu tatap mukanya langsung, sekarang tatap mukanya pakai laptop atau pakai HP. Dan itu ya hanya itu yang terjadi. Prosesnya nggak ada tuh kontennya, bahkan hanya yang terjadi itu kata anak saya bukan pembelajaran online, tapi penugasan online. Nah itu yang terjadi di guru-guru juga, ngasih tugas-tugas aja. Nah UT sebenarnya sudah punya pengalaman untuk mengembangkan, tapi UT juga nggak bergerak sampai, menurut saya nggak begitu bergerak, karena dia mainnya di perguruan tinggi sudah. Nah yang di persekolahan namanya ada pendidikan kesetaraan, ada namanya setara daring. Ini pun nyaris istilahnya apa, layamutu walayah itu. Jadi hidup matinya nggak jelas karena direkturnya baru sempat dihilangkan, Dirjen Prodikmas itu dihilangkan, baru hidup lagi setelah diprotes, baru muncul. Dan itu pun saya nggak tahu. Seingat saya ini adanya di SIAMOLEK, Southeast Asia Ministry of Education Organization, khusus untuk Open Distance Learning. Nah ini adanya di rumah saya nih, di Ciputat, di Pustekom itu, maaf di UT, di Pondok Cabe. Nah itu ada, itu lembaga yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk Open Distance Learning di Asia Tenggara. Nah sekarang ada lagi yang lain, yang terbaru nih saya lihat itu ada Indonesia. Ya, ini pelatihan-pelatihan profesional. Ini kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini ada dengan UGM, dengan ITB dan sebagainya nih. Nah ini yang menyiapkan untuk pelatihan-pelatihan profesional di perguruan tinggi dengan tokoh-tokoh veteran asal di sini, mantan rektor ITB di sini, tokoh besar lah, untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan profesional. Lalu ada pelatihan-pelatihan profesional yang levelnya lebih rendah. Nah sekarang itu ini yang lagi ribut kan, siapa Pak di prakerja ini. Nah ini pemain-pemain ruang guru lalu skill akademi ini yang membuat pelatihan-pelatihan daring itu banyak menyalahi prinsip-prinsip pengelolaan lembaga kursus. Dia tidak punya izin untuk menjadi penyelenggara kursus. Lalu tidak punya juga akreditasi. Ruang guru itu malah mau menananya untuk bisa akreditasi harus punya namanya NPSN, nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional. Ruang guru nggak punya NPSN, kalah oleh lembaga-lembaga yang ini. Saya bergabung di sini pelatihan yang itu forum pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Ini yang pemain-pemain grassroots-nya, pemain-pemain offline-nya itu ada sekitar 16 ribuan lembaga. Tapi karena dia juga belum online, nah dia juga nggak siap melayani pada situasi seperti ini. Kalah dengan yang ini pemain-pemain baru yang unicorn, unicorn yang dia punya kemampuan mengelola pembelajaran online tapi nggak punya penyelenggaraan online, sehingga diketawain juga sama beberapa tertentu. Nah diprotes juga sama ini, yang ini punya ribuan penyelenggaraan kursus. Tapi yang saya sedang membangun, makanya lembaga saya yang saya bilang pusat kursus dan pelatihan online itu saya mengembangkan di sini. Saya bekerja sama dengan salah satu marketplace untuk menyiapkan supaya bisa online. Nah, bagaimana? Nah, sekarang sekolah virtual kemana gitu ya? Nah, ini saya kira sekolah virtual, pesantren virtual, apalagi pelatihan-pelatihan kompetensi, pelatihan mungkin bergerak di lembaga-lembaga kemahasiswaan juga. Saya kira sudah mulai ini kan training latihan kader virtual mungkin dan sebagainya kan banyak juga. Apa itu? Mesti ada pasarnya, ya, tempat memasarkan. Lalu mesti ada platform aplikasinya pakai apa? LMS banyak, ada Moodle, yang gratisan juga sudah ada, Google Classroom, ada Edmodo, ada kalau Line, ada Tutor, banyak. Ini platformnya banyak. Yang dikembangkan sendiri, ya tadi pakai Moodle atau mau berbayar juga ada. Lalu bagaimana konten itu? Kalau kita mau membangun ini, konten-konten ini, siapa yang membuat? Nah itu juga perlu disiapkan kalau mau kita membangun. Yang terakhir ini adalah supporting sistemnya, artinya manajemen infrastrukturnya, siapa yang, karena saya aja mau ngumpulin guru-guru di DKI ya, guru-guru madrasah di DKI untuk membuat konten. Saya sudah hitung sekitar 6.800-an mau apa namanya itu?
video pembelajaran dibuat untuk pening juga gitu kan kalau mau dibuat dalam waktu selesai cepat ini. Nah, karena untuk menyongsong ini kami buat secara bertahap. Nah, ini saya sudah mengumpulkan juga. Nah, jadi sekolah virtual yang kita mau gagas atau kita mau dan itu atau pesantren itu atau lembaga pendidikan yang lain lah khusus virtual atau daring atau online misalnya itu ya memang harus memberikan alternatif, ya, memberi alternatif kepada layanan online selama ini untuk apa? Untuk melayani tadi ada 4,1 juta anak-anak yang tidak sekolah. Nah, ini saya kira PR kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sharing di awal. Mungkin mudah-mudahan nanti saya bisa kembangkan lebih jauh di diskusi berikut. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke Gus Lukni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supari, saya persilakan Mas sebagai pelaku dan jangan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mas Suryati yang saya hormati, Gus Lukni dan teman-teman sekalian, sebagian senior-senior saya, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Sangat membanggakan dan kehormatan bagi saya diundang oleh barisannews.com ini. Baik, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Suryati Nomi. Sebelum membahas tentang merancang sekolah virtual, saya ingin menambahkan tadi yang terkait dengan ternyata tingginya anggaran pemerintah di sektor pendidikan ini bisa dikatakan mengecewakan, setidaknya kalau dilihat dari tinjauan APM dan APK-nya gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan kebetulan saya pelaku pendidikan dari sektor masyarakat atau yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain saya mengelola lembaga saya sendiri, kebetulan saya juga koordinator paguyuban kepala-kepala sekolah swasta gitu. Dulu saya paguyuban kepala sekolah swasta SMP, sekarang paguyuban kepala-kepala sekolah SMK. Nah, yang kami rasakan begini, ada perlakuan pemerintah yang kurang proporsional, yang mestinya pendidikan itu adalah hak setiap warga negara, dalam hal ini peserta didik, tetapi perlakuan negara terhadap peserta didik itu ternyata dibedakan, terjadi gap. Padahal kalau dilihat dari capaian APM dan APK itu, kontribusi sekolah swasta atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ini sangat besar. Ditinjau dari historisnya, sebelum pemerintah mampu menyelenggarakan pendidikan melalui sekolah-sekolah negeri, lembaga-lembaga pendidikan swasta itu sudah lebih dulu memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat. Baik itu oleh Taman Siswa, oleh Dikdasmen Muhammadiyah, oleh LP Ma'arif NU, oleh sekolah-sekolah Kristen, Katolik, PGRI, dan lain sebagainya, yayasan-yayasan di tingkat lokal. Ini dugaan saya, untuk jenjang dasar lebih dari 30% itu sumbangan dari sektor swasta, dari lembaga pendidikan swasta. Kalau di jenjang menengah lebih besar lagi, lebih dari 50%. Jenjang SMA, SMK itu partisipasi sekolah swasta atau lembaga swasta sangat besar. Tetapi sekali lagi ini ternyata pemerintah melakukan pembedaan kebijakan, terutama pemerintah daerah terus terang. Selama ini yang sudah diberikan oleh pemerintah itu yang sama dengan sekolah negeri itu baru BOS ya, BOS reguler. Itu sama antara siswa di sekolah negeri dan sekolah swasta. Tetapi
pemberian bantuan yang lain, misalnya untuk menunjang sarana dan prasarana, itu biasanya lebih dinominasikan kepada sekolah negeri. Nah, belakangan ini beberapa daerah memberikan bos daerah, itu juga begitu. Bos daerah atau bos pendamping itu kepada sekolah negeri dengan budget tertentu, sekolah swasta itu masuknya kepada belanja hibah. Nah, karena hibah aturannya banyak dan tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Nah, itu menurut saya yang sudah melanggar undang-undang. Karena akhirnya pemerintah itu memberikan pembedaan perlakuan antara yang siswa yang kebetulan sekolah di sekolah negeri dengan siswa yang sekolah di sekolah swasta. Itu catatan saya menambahkan tadi yang dikritisi oleh Mas Suryadinomi ya, bahwa perlakuan negara kepada sekolah swasta ini menurut kami kurang memadai, meskipun anggarannya sebenarnya sudah sangat besar. Baik, kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kami para pengelola sekolah yang diselenggarakan masyarakat ini menyelenggarakan pendidikan di awal masa pandemi ya. Kita mulai dulu di awal masa pandemi, kira-kira ya bulan Maret, April, Mei, dan Juni ini, karena nanti Juli kita anggap sudah masa transisi menuju kepada new normal. Nah, kita mau bicara dulu kepada di awal masa pandemi. Kami perlu sampaikan kalau Mas Dr. Suryadi itu tadi pada wilayah kebijakan dan mungkin dilihat dari agak jauh dari Jakarta ya. Saya kebetulan yang di daerah, Mas. Perlu kami sampaikan melalui wabah COVID ini menurut saya ada berkah tersendiri. Kita dipaksa untuk melakukan percepatan. Kita dipaksa untuk melakukan percepatan terhadap menyesuaikan terhadap kemajuan teknologi. Itu kami rasakan sekali. Yang kemarin-kemarin masih jadi wacana, mau nggak mau setelah adanya COVID ini kita harus betul-betul terbiasa menggunakan teknologi informasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Nah, kami juga sangat memberikan penghargaan kepada para peserta didik, terutama peserta didik kami dan juga peserta didik di Indonesia yang kebetulan berada di wilayah-wilayah yang agak jauh dari perkotaan. Itu untuk bisa mengikuti pembelajaran daring ini butuh perjuangan yang luar biasa, Mas. Anak didik kami yang kebetulan tinggal di kampung, kampungnya itu agak ini ya, agak di bawah bukit gitu. Itu kalau mau ikut KBM dia harus naik ke bukit. Atau yang di kampungnya tidak ada jaringan, adanya di pinggir sungai, dia harus keluar dari rumah dan mencari sinyal di pinggir sungai. Itu real yang dialami oleh para pendidik, peserta didik di Indonesia. Padahal kami itu tinggalnya di sampingnya ibu kota Jawa Tengah. Kami tinggal di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, itu berbatasan langsung dengan kota Semarang. Itu wilayah-wilayah kami ada yang seperti itu. Nah, bagaimana lagi kalau kita bicara skupnya Indonesia, saya yakin tingkat kesulitannya luar biasa. Tapi meski demikian, kita harus memberikan penghargaan. Anak-anak muda Indonesia ternyata masih punya semangat yang tinggi untuk belajar. Setidaknya, meskipun dalam keadaan yang sulit seperti ini, mereka masih mau terus belajar. Meskipun tetap saja ada beberapa peserta didik yang malas-malesan sehingga menjadi generasi rebahan. Itu pasti ada itu ya. Tapi secara umum kita sangat mengapresiasi semangat anak-anak Indonesia untuk terus belajar ini. Nah, kemarin saya kira karena keadaan banyak pihak yang masih semacam kekaget gitu ya. Bahasanya Mas Suryadi tadi, jangankan masyarakat, jangankan peserta didik, jangankan guru. Kemendikbud saja menghadapi situasi yang mendadak itu kemarin kan juga tampak sekali ketidaksiapannya. Begitupun sekolah dan guru maupun peserta didik saya kira juga kita maklumi
Sehingga memanfaatkan media seadanya. Paling banyak menurut saya pembelajaran daring kemarin itu pakai grup WA. Ya ini masih sangat konvensional mungkin ya. Jadi pakai voice note, gurunya menjelaskan materi pengantar pakai voice note, kemudian setelah itu memberi tugas, nanti anak-anak juga menjawabnya, ada yang pakai voice note, ada yang difoto, kemudian kirimkan lagi japri atau di grup gitu. Yang paling banyak itu. Meskipun ada beberapa yang sudah lebih maju pakai beberapa aplikasi, misalnya pakai psikologi, pakai yang berani pakai Zoom itu jarang sekali, Mas. Jangankan siswa ya, mahasiswa aja banyak yang keberatan kalau pakai Zoom, berat di ongkos katanya. Jadi keadaan realnya saya kira seperti itu, dan semakin rendah jenjangnya itu tingkat partisipasinya makin rendah. Karena kebetulan kami mengelola ada PAUD, ada MI, ada SLTP, SMP, MTS, kemudian ada SMA, dan kebetulan saya juga ngajar mahasiswa. Jadi biasanya makin rendah jenjangnya itu partisipasinya makin rendah untuk keaktifannya dalam pembelajaran daring. Itu kemarin situasinya ketika kita di awal-awal masa pandemi ini. Lalu bagaimana kita menyiapkan sekolah virtual atau pembelajaran di era new normal bahasanya pemerintah, yang diharapkan tahun ajaran baru nanti harus sudah mulai diberlakukan. Kalau di tempat kami, ini yang sedang kami siapkan, kebetulan tempat kami ini kan sekolah berbasis pesantren, siswa kami separuh tinggal di asrama, tapi separuhnya laju gitu. Jadi mungkin persiapan kami itu mewakili sekolah yang murni berbasis pondok pesantren maupun sekolah-sekolah reguler yang siswanya laju gitu ya. Awalnya kami berpikir anak-anak kami yang di pesantren itu akan kami ajar sebagaimana biasa, tatap muka di dalam kelas dengan protokol kesehatan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Sebelum adanya SKB yang kemarin dibacakan itu. Kemudian yang anak-anak yang laju, yang tidak tinggal di asrama, itu mengikuti pembelajaran melalui aplikasi yang kami siapkan. Jadi kami sekarang sedang merancang aplikasi berbasis website sekolah. Jadi e-learning berbasis website sekolah. Ini yang kami tempuh, yang menurut kami paling hemat bagi peserta didik. Meskipun sebelumnya kami sudah kerjasama dengan salah satu platform yang ada di Indonesia ya. Mohon maaf saya sebut aja sekolah.mu itu. Kami sudah ada MOU dengan itu, tetapi menurut kami itu menjadi memberatkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, ini dalam beberapa hari ini kami sedang menyiapkan website sekolah kami, kita lengkapi dengan e-learning. Jadi sudah seperti kampus-kampus yang websitenya dilengkapi dengan fasilitas e-learning itu. Saya kira ini nilai strategisnya adalah sekaligus kita memberdayakan guru. Jadi guru menjadi terbiasa membuat dan menyiapkan media pembelajaran, kemudian juga mengevaluasi secara daring juga. Jadi di situ absensi, ada fitur absensi, ada fitur rangkuman pembelajaran yang nanti ada tautan-tautan entah itu video atau bacaan yang bisa ditampilkan di situ. Kemudian di akhir nanti ada evaluasi yang juga bisa kita ambil dari situ. Hanya ini harus harus difahami nanti. Kami juga akan menekankan kepada Bapak Ibu guru, tidak boleh sekolah virtual ini lalu nanti seolah-olah kesannya kurikulum normal dipaksakan melalui daring. Nanti kadang-kadang itu memberatkan peserta didik. Oleh karena itu sementara kami kebijakan soal waktunya itu tidak kami batasi sesuai dengan jadwal sekolah, tetapi misalnya kalau evaluasi gitu ya, itu bisa dikerjakan oleh anak-anak sepanjang waktu mungkin di minggu itu. Nah, nanti baru bisa kita ambil nilainya atau kita koreksi itu pada akhir pekan. Karena kalau sudah dikoreksi, anak-anak sudah tidak bisa memasukkan pekerjaan yang baru.
Itu yang teknis, mohon maaf saya memang kurang menguasai, background saya bukan IT, tetapi ada guru saya yang bergabung di sini namanya Pak Farikin dan Mbak Rahmawati. Nanti kalau misalnya ada yang pengen tanya website dan e-learning kami akan dibantu oleh dua guru kami. Saya kira itu 3 hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi di masa-masa yang berat ini, saya kira kita tetap harus menyisakan optimisme. Kalau perlu bukan menyisakan, tapi harus terus memupuk optimisme kita. Karena demi anak-anak didik kita, demi masa depan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangannya Mas Suryadi gimana Mas? Soal apa itu ternyata praktek di sekolah di Mas Pari di daerah semacam itu, Mas? Iya, terima kasih Mas. Jadi saya kira memang kalau boleh dikatakan tadi, ya sekolah harus mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan siswa-siswanya ya. Karena kan respon pemerintah ya urusan kesehatan saja kan kocar-kacir gitu. Ekonomi kocar-kacir ya. Pendidikan biasanya kan lebih di belakangan gitu kan. Sehingga memang inisiatif masyarakat, dan sejak awal saya setuju Pak Ustaz Supari tadi ya, bahwa memang itu yang selama ini kurang diapresiasi. Jadi pemerintah terlalu banyak meninabobokan institusi negeri. Ya. Hanya perguruan tinggi saja yang sekarang ini relatif agak fair gitu ya. Di persekolahan saya kira guru-guru kita masih ada yang honornya mungkin 500.000 sebulan, dan jangan jauh di Jakarta juga masih banyak seperti itu. Jadi memang pemihakan terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta itu padahal yang dilayani sama-sama warga negara. Begitu juga sebenarnya perbedaan antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Jadi di sekolah tadi sudah sama angka-angkanya. Dulu boleh dilacak sejarahnya, antara BOS dan BOM itu berbeda angkanya, gitu. Lebih rendah gitu. Nah, saya kira inisiatif yang di lapangan seperti yang dilakukan oleh Pari itu memang mau tidak mau ya keterpaksaan itu harus dilakukan. Ya didukung oleh kreativitas gurunya ya. Jadi saya kira guru sih itu bagian dari tanggung jawab profesi masing-masing guru ya, itu melaksanakan sesuai dengan situasi kondisi. Tapi di sisi lain memang pemerintah tadi aja misalkan untuk jangankan levelnya siswa, mahasiswa saja sudah banyak ngeluh ketika Pak pakai Zoom, Pak Zoom menyedot datanya kencang, nah ya dikurangi pakai ya aplikasi yang lebih rendah ininya ya kan gitu, pakai CC Zoom relatif menyedot ini yang lebih besar. Jadi saya kira di lapangan kreativitas itu khususnya ya untuk penyelenggaraan semua hal itu kan, semua hal dari sisi pembelajarannya, bagaimana lembaga-lembaga swasta itu mesti menyiapkan mesti bisa bekerja lebih ekstra lah dibandingkan dengan sementara di lembaga-lembaga pemerintah sekolah-sekolah negeri gitu, itu bangunan baru setengah rusak saja udah dibangun lagi kan gitu. Itu dengan praktek-praktek itu saya kira ya perlu inisiatif lah dari bawah itu. Saya kira apa yang dilakukan Pak Supari di lapangan sudah sangat memberikan inspirasi buat semua. Oke, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan melalui chat. Menghadapi Indonesia tahun 2030, sudah melompat 10 tahun ini. Sebagai gelombang emas-emasnya bonus demografi dari pertumbuhan penduduk produktif, maka aktualisasi seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Atau jangan-jangan belum ada yang menuju planning dari menjawab proyeksi bonus demografi yang akan datang? Ini bisa jadi terkait akses jadi ya, Mas? Akses teknologi, akses jejaring internet. Oke. Iya, 2030 itu tinggal 10 tahun ke depan kan ya, pendek juga. Kalau kita lihat the world 2030 itu
Itu luar biasa itu teknologi informasi dan komunikasi. Kalau boleh dilihat di YouTube itu ya The World to 2030 itu 2030 itu semua pakai digital, semua pakai apa namanya teknologi informasi dan komunikasi atau Internet of Things sekarang gitu kan, semua terjaring sedemikian rupa. Nah, bagaimana kita mesti menyiapkan proses pendidikan dan dampaknya gitu ya. Ini yang saya tadi sampaikan, ini juga yang menarik sebenarnya terkonfirmasi ya, kalau kita bicara data-data tenaga kerja kita. Jadi 63% itu, tenaga kerja kita itu SMP ke bawah. Sama persis dengan yang tadi, yang saya bilang itu, angka rata-rata lama sekolah kita itu kan 8,39 tahun. Ya. Jadi sesungguhnya kalau mau kita memprogreskan negara ini, kita bisa membayangkan warga kita yang bonus demografi yang tadi disebut itu hanya paling tinggi itu rata-rata ya, itu di angka berapa? Tadi di kelas 3 SMP atau sanawiyah. Sekarang ini yang saya lihat di Jakarta ini, jadi OB saja harus SMA, SMK, jadi OB loh. Nah, jadi emang ada hal-hal yang luar biasa di kita ini. Jadi pendidikan yang tadi dengan anggaran 20% yang sesungguhnya saya berani menyatakan itu ada tricky di situ. Jadi 20% itu bukan diserahkan ke pendidikan. Itu dihitung, bikin jalan juga dihitung sebagai proksi dari indikator itu bagian dari pendidikan. Kegiatan dan pelatihan SDM itu dimasukkan juga sebagai kegiatan pendidikan. Jadi 20% itu dicomot sehingga ketemu angka 439 triliun itu sebagai 20%-nya dari anggaran ini. Itu tadi dijustifikasi. Saya kira rejim ini sampai seperti itu. Nah, jadi sekarang bagaimana kita dengan SDM yang tadi, sumber daya kita lulusan SMP kelas 3 rata-rata SMP posisi makan sekolahan itu ya, mau menghadapi 2030. Lalu sumber daya alam kita, kekuatan kita ini apa? Jadi pendidikan memang berdampak pada ekonomi tadi. Ya, kalau tadi paparan di saya tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia, ya di paparan awal saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan juga tidak bisa lepas sendirian gitu. Udah yang penting lulus, terserah kerja mau nggak kerja itu soal nggak ada relevansi dengan kebutuhan. Ya jangankan untuk dia menghidupi orang lain, untuk menghidupi dirinya sendiri saja tadi nggak bisa. Lulusan SMA jadi OB di Jakarta ini. Bahkan mungkin sebagian nggak banyak. Sebagian diploma dan sarjana pun banyak yang jadi OB. Di kampus saya itu ada lulusan sarjana jadi OB gitu. Karena saking ininya dia ya karena mungkin tidak relevan ininya pendidikannya dengan kebutuhan ya, jadi OB dia. Nah, jadi dampak pendidikan terhadap nanti peningkatan kesejahteraan dalam kaitan dengan pengeluaran per kapita penduduk. Dikaitan juga dengan berapa yang bisa bekerja setelah dia lulus. Ini persoalan. Yang tadi, sekarang bedanya lulusan SMP dengan lulusan SMA, apa bedanya? Dari segi skill kompetensi gitu, nggak ada itu. Hanya nambah selera aja itu. Kalau SMA pergaulannya sudah tingkat kecamatan atau mungkin kabupaten. Kenanya berbeda dengan lulusan SMP masih levelnya kecamatan. Berbeda dengan lulusan SD yang masih ini pergaulannya anak desa. Jadi ini peluang besar. Selain punya ijazah, juga harus segera diselamatkan dengan kompetensi. Nah, kompetensi apa saja untuk mereka yang lulus SMP atau yang sekolahannya kelas 3 SMP rata-rata gitu. Ya mungkin di kota besar di DKI mungkin rata-rata lama belajarnya sudah bisa di angka 9 tahun 10 tahun. Tapi di daerah-daerah apa yang bisa kita perbuat gitu. Jadi saya nomenklatur, makanya saya bergeraknya di kursus dan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan masyarakat, Dikmas gitu. Saya teknologi pendidikan, tapi saya banyak menerapkannya dalam konteks pendidikan non formal tadi. Ya pendidikan di luar persekolahan. Tadi saya bilang
anak SMP bisa apa? Dulu kita mungkin masih punya keterampilan. Saya masih ingat dulu ketika SMP dikasih keterampilan menjahit, dikasih keterampilan apa supaya dia bisa bekerja. Kalau sekarang kayaknya nggak ada itu, hanya dikenakan komputer saja. Nah, jadi menurut saya kita mempertanyakan 2030 dengan dengan bonus demografi, dengan tadi rata-rata lama belajar kita berapa? 8,39 tahun itu, ya 34 tahun itu, artinya di SD, di SMP kelas 3, mau ngapain, mau bikin industri apa, gitu. Makanya adalah keterampilan teknis yang itu levelnya memang UKM untuk memberdayakan mengelola potensi sumber daya sekitarnya. Kan nggak begitu juga. Semakin tinggi kita pendidikannya, semakin kita menjadi masyarakat urban. Kopi di kampung-kampung, kelapa di kampung-kampung, banyak bahan baku yang lain tidak bisa diproduksi, tidak bisa diolah karena anak-anak lulusan SMA rata-rata ke kota besar, nggak mau ngurusin. Karena petani itu rata-rata umumnya 40 tahun ke atas itu. Tidak ada regenerasi petani. Malu jadi petani itu. Nah, kenapa? Karena kegagalan membangun budaya. Bahwa bangsa ini kan punya basis core bisnisnya itu adalah masyarakat petani, menjadi lumbung pangan dunia gitu. Karena batu saja jadi tanaman. Tapi kita kan melupakan. Jadi kita tidak punya benchmark. Kita ngikutin arus-arus yang lain, tapi kita nggak ngerti apa sebenarnya potensi kita. Jadi menurut saya itu, jadi bonus demografi bisa jadi bencana demografi kalau tadi yang lulusan SM atau yang sekolahnya baru sampai kelas 3 SMP itu tidak bisa segera diselamatkan dengan memberikan keterampilan. Makanya Jokowi ngotot pakai kartu prakerja itu sebenarnya ke situ arahnya, memberikan pelatihan, tapi disalah artikan dengan pelatihan-pelatihan yang hanya lihat YouTube itu. Dengan YouTube aja itu perlu bayar dengan berapa rupiah dan sebagainya. Ini nggak punya apa-apa, nggak punya skill apa-apa juga. Jadi menurut saya itu, Gus Ruming. Oh iya. Oh, terima kasih Mas Suryati. Ini kembali ke Mas Supari ini ya. Ini sesuai di chat. Ini bahwa pendidikan kan sebenarnya ada 3 poin inti, Mas. Kalau kita selama ini mulai bulan Maret itu menggunakan pembelajaran jarak jauh melalui daring atau melalui virtual ini, bahwa itu hanya kayak seperti pandangannya Mas Iqbal, ini hanya transfer knowledge. Nilai-nilai afeksinya sama psikomotor ini nggak ada gitu loh, Mas. Itu gimana, Mas? Ya. Baik, jadi kalau kita pakai paradigma positivisme gitu ya, pakai perspektif husnudonisme itu, justru pendidikan karakter itu akan tampak yang kemarin-kemarin kita ajarkan itu ya di masa pandemi ini. Bagaimana kedisiplinan anak, bagaimana etos belajar anak itu akan tampak ketika pada masa pandemi ini. Dan itu tidak sulit, itu tidak mudah ya. Kami merasakan betul. Misalnya pembelajaran kita sepakati sudah ada jadwal jam 8 mulai. Guru memulai itu kadang-kadang anak yang on dengan media yang disepakati, misalnya grup WA atau dengan Google Room atau apa gitu ya, itu persentasenya masih agak rendah. Nanti agak siang baru meningkat. Jadi aspek implementasi dari pendidikan karakter kemarin itu ternyata harus kita akui. Ini juga menjawab pertanyaan yang tadi. Kita mau bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Pada aspek karakter kerja itu ternyata rendah, Mas. Rendah lulusan kita, harus kami akui ya, meskipun kami juga pengelola SMK itu. Jadi anak-anak didik kita harus kita akui kemarin pendidikan karakter itu baru masih slogan ya. Belum betul-betul menginternalisasi menjadi gerakan yang masif dan untuk dikatakan berhasil, saya kira kita harus jujur mengatakan itu masih agak jauh. Tapi bukan berarti tidak ada proses ya. Kami melihat betul bagaimana keseriusan Direktorat PSMK di Kemendikbud itu terus menggenjot soal
kesiapan kompetensi skillnya maupun attitude atau karakternya. Nah, ini proses ini semoga aja nanti terus meningkat. Nah, jadi masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan pendidikan karakter ya tergantung dari sudut pandang mana. Tapi kalau ukuran-ukuran tadi itu bagian dari upaya pendidikan karakter, ya kita bisa mengendorse itu kepada para peserta didik, menekankan bahwa kedisiplinan, kesungguhan, keseriusan itu bagian yang kita tekankan, kita nilai, gitu ya. Nah, saya langsung saja ini karena sudah agak sore ya. Tadi saya sempat melihat chatnya Mbak Rafiah Rengganis yang menanyakan ini kira-kira masa sampai dengan menuju betul-betul normal itu kan masih agak panjang ini. Mungkin bisa jadi sampai Januari 2021. Sementara yang disarankan adalah pembelajarannya daring. Kita punya masalah yaitu miskin kuota gitu katanya. Miskin kuota atau duafa kuota ini kita ini. Nah, bagaimana solusinya? Kalau yang sudah kami praktekkan di masa awal pandemi ini sesuai juga dengan panduan BOS yang telah direvisi, sekolah memberikan semacam stimulan kuota meskipun itu pasti tidak mencukupi. Jadi 1 bulan rata-rata sekolah ada yang memberikan 25.000 kuota senilai 25.000 atau 50.000 gitu ya. Padahal mungkin kebutuhannya dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi ini boleh jadi sampai 100.000 atau 200.000. Tapi mungkin hanya itu yang bisa dilakukan oleh sekolah ya. Kalau yang diharapkan itu dari anggaran BOS. Karena sekolah yang utama, apalagi kalau sekolah swasta, dalam masa seperti ini dan pemasukan dari wali murid itu sangat sedikit, kami yang jadi pikiran utama ya bagaimana bisa menggaji guru setiap bulannya dengan tepat waktu. Maka anggaran BOS lebih banyak kita siapkan untuk itu, karena bagaimanapun kan teman-teman guru itu tetap bekerja dalam situasi seperti ini. Itu tambahan dari saya. Sebelum saya kembalikan ke Mas Lukni, perkenankan saya ingin menyapa Mas. Ini ada beberapa teman kuliah saya di S3 Unwahas. Oh iya Mas, disuruh mempresentasikan. Nurdin Safi'i dari Magelang, ada Mas Saikul Alim ini dari Pekalongan, dan Mas Heru dari Cirebon ya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Juga ada teman-teman kami juga, terima kasih. Monggo Mas Lukni. Mungkin barangkali tadi Mas ada seorang yang guru yang mengkonsep pendidikan virtual tadi, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran atau Mas? Oh iya. Siapa tahu Mas Suryadi bisa match gitu kan, jadi di bidang teknologi pendidikan kan. Oke, silakan Pak Farikin. Halo Pak Farikin. Silakan Pak Farikin bisa sedikit menceritakan rencana konsep e-learning berbasis website sekolah kita. Monggo Pak Farikin. Ya. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK kita itu sudah menyiapkan sebuah platform, yaitu platform LMS atau Learning Management System. Sebenarnya untuk Learning Management System itu dari kita itu seperti pada umumnya, itu fitur yang ada di dalam LMS kita, itu ada chat, kemudian guru bisa mengupload video, kemudian ada tugas ataupun tes. Kurang lebih seperti itu. Untuk perkembangannya nanti kita akan menyesuaikan dengan keperluan dari sekolah. Jadi ini untuk LMS dari kami itu, ini masih dalam proses pengembangan. Ya. Terima kasih itu. Oh ini karena waktu sudah hampir setengah enam ya, menjelang akhir, mungkin dari dua pembicara ini, untuk pertama Mas Suryadi, katakanlah jurus pamungkasnya kalau ilmu silat ya, jurus pamungkasnya tentang pembelajaran virtual ini. Iya, oke. Saya kira pembelajaran virtual
saya kira atau pembelajaran digital itu sebenarnya no point to return ya. Kita tidak bisa kembali lagi hanya mengadakan model-model dulu. Artinya kita sudah nyemplung ke dunia yang memang dipaksa oleh COVID ini menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan. Saya tadi cerita UT itu sudah lama sekali mengembangkan itu. Pustekom sudah lama. Simolek itu khusus untuk pendidikan jarak jauh itu sudah lama ada di UT itu untuk mengurusi sistem pembelajaran jarak jauh ASEAN. Nah, kalau sebagai informasi, UT itulah yang sekarang mengelola namanya rumah belajar. Jadi ini juga saya secara pribadi agak mengkritik juga. Di Dikbud itu ada namanya Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan, khusus membuat konten-konten pendidikan. Jadi yang susah itu sebenarnya mengelola atau membuat konten-konten itu. Kalau platform tadi Pak Farin cerita, kan gampang sekali dibuat. Ya nanti ditambah dengan videonya digabung-gabung gitu. Pakai yang sederhana aja, misalkan pakai Google Classroom itu sudah bisa ada interaksi. Ditambah pakai Zoom, ditambah pakai itu semua sudah ada, banyak sekali infrastrukturnya. Yang sulit itu, dan itu yang saya alami sekarang. Jadi saya diminta teman-teman di Kementerian Agama, teman-teman di UIN juga, di Jakarta ya, itu untuk mengumpulkan guru-guru madrasah membuat konten itu. Mana dari KIKD yang dibuat itu, yang perlu dibuat untuk buat kontennya, dibuat video, mana yang harus dibuat pakai e-book atau modul, mana yang harus dibuat pakai penjelasan saja gitu. Itu kan dari pesantren sebenarnya. Jadi yang secara daring itu Pak Fahri ya, seperti itu. Itu pakai prinsip-prinsip pesantren, Sorogan, Bandungan sama itu, hafalan itu, tutorial, tatap muka, dan tugas mandiri itu. Itu yang di secara daring yang tadi paket itu sudah pakai itu. Nah itu pun saya kira tadi masih ini. Kesulitannya Pak, konten gitu. Coba lihat yang di TV itu tahun-tahun lama itu bikinannya. Dikbud sendiri belum. Nah, Pustekom sekarang digabung dengan Pusat Data dan Telekomunikasi, Pusdatin namanya. Yang saya tahu Pusdatin di Kementerian dan itu yang ngurusin data saja, data pembangunan untuk justifikasi keberhasilan. Tapi Pustekom itu ngurusin mengembangkan konten-konten. Dan sekarang digabung ke situ. Jadinya tugasnya menjadi setengah-setengah gitu. Nah itu persoalan juga gitu ya. Nah, jadi menurut saya, hanya saja begini. Memang kita ini terlalu banyak mengembangkan pembelajaran kita di sekolah itu terlalu akademik. Yang skill tadi, anak SMP nggak dikasih keterampilan vokasional untuk apa? Setelah dia, kalau saya tidak lulus, tidak meneruskan ke SMA atau SMK, mau bisa apa dia? Dibekali apa nih Pak Fahri? Dibekali apa mereka? Kalau setelah SMA, mungkin saya tadi Jakarta, jadi OB itu SMA itu levelnya. Nah, apa hanya masa lulusan SMA jadi OB? Kan yang dulu kan enggak. Padahal peluang-peluang itu banyak. Jadi kesadaran untuk bisa memiliki skill, kompetensi, apalagi sekarang namanya kan ada SKPI. Saya kira di sekolah pun ada itu, SMK ada. Surat keterangan pendamping ijazah. Nah itu kan perlu diperkuat menurut saya. Karena tanpa itu kita meluluskan banyak ya sarjana itu pengangguran tinggi banyak. Punya ijazah SMP, punya ijazah SMA, punya ijazah diploma sarjana, bahkan pasar sarjana sebagainya. Tapi nggak bisa mengolah sumber daya alam yang ada ini. Nah inilah saya kira PR besar kita untuk menyelamatkan jangan sampai bonus demografi itu menjadi bencana demografi karena kita nggak punya skill untuk mengolah SDM, apalagi ditambah diperparah dengan banyaknya masuk tenaga kerja asing. Mau makan apa kita? Kalau itu yang terjadi, revolusi ini terjadi. Jadi itu ya. Masih. Oh ya, lanjut Mas Fahri. Senjata pamungkasnya Mas di masa pandemi ini menghadapi. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara tentang persiapan, saya kebetulan setahun yang lalu itu pernah ikut sebuah pelatihannya yang diselenggarakan lembaga pengembangan pemberdayaan kepala sekolah LP2KS yang di Karanganyar Solo itu sistem pelatihannya sudah pakai model LMS seperti ini. Jadi saya yakin seperti yang disampaikan Dr. Suryadi tadi itu, Kemendikbud, pemerintah sebenarnya itu sudah ada kesiapan untuk pembelajaran berbasis IT seperti ini. Nah, hanya melalui COVID ini kita dipaksa untuk lebih cepat. Yang tadinya kami itu dulu
saya peserta pertama uji coba gitu, kepala sekolah yang diuji coba. Nanti kalau berhasil ini mau dikembangkan ke seluruh pelatihan kepada kepala sekolah se-Indonesia. Tapi itu belum terlaksana, terus ada COVID ini, kelihatannya sih belum jadi itu ya, belum jadi dilaksanakan, dikembangkan. Nah, perkembangan aplikasi atau platform-platform saat ini sangat banyak, terutama yang berbayar. Kalau pemerintah memfasilitasi, misalnya yang saya tahu itu di Kemenak itu juga ada e-learning-nya Kemenak gitu ya. Tapi kalau saya menyarankan, lebih baik sekolah itu membuat e-learning sendiri. Karena kalau kita misalnya kerjasama ya, misalnya ya kalau di Jawa Tengah itu ada Jagaratu gitu ya, atau kerjasama dengan ruang guru atau apa, ya bisa anak-anak ke sana. Tetapi sekali lagi satu kelemahannya, itu memberatkan siswa karena semuanya berbayar. Yang kedua, menjadi tidak mendidik untuk guru itu sendiri. Guru menjadi tidak punya kreasi untuk tetap mengajar kepada anak-anak dengan situasi seperti ini. Dengan kita mengembangkan e-learning sendiri, satu, website sekolah kita menjadi dinamis. Anak-anak tetap berinteraksi dengan gurunya sendiri gitu. Jadi saya menyarankan sekolah-sekolah untuk mengembangkan website dan e-learning berbasis sekolahnya masing-masing. Antar sekolah boleh jadi berbeda-beda gitu. Boleh jadi berbeda-beda. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Oke, terima kasih kepada Mas Dr. Suryadi, pakai nama panggilan saja, dan Mas Supari yang telah memberikan materi pembelajaran di mimbar virtual yang diselenggarakan oleh Barisan News. Karena sudah waktu adzan ini, samping saya sudah adzan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.